warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian dari MT Jamaatul Huda Cendana Batam Center yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di rumah Allah ini, Masjid Jamaatul Huda Cendana, untuk sama-sama melaksanakan pengajian Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Allah menggunakan metode PPT Kisah Pindah. Semoga apa yang kita pelajari nanti dimudahkan, difahamkan oleh Allah, dan kita dimampukan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan kita bersolawat kepadanya, kita adalah orang-orang yang nanti diakui sebagai umatnya, yang diberikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bagi ibu sekalian, mari kita mulai pengajian kita malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga keberkahan dari majelis Al-Quran kita senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk kita, juga untuk keluarga kita semuanya, diberikan kesehatan Ibu ya, juga diberikan keselamatan, dan khususan untuk ananda dari Bu Tita ya, yang tadi sampai jam 7 itu masih belum sadar. Kita doakan mudah-mudahan segera diberi kesadaran oleh Allah, diberi kesembuhan, diberikan kesehatan dan kepulihan seperti sedia kalanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi masih belum tahu bagaimana kejadiannya Ibu ya. Tadi cuma pulang sekolah, mungkin katanya ada kecelakaan gitu. Jadi kita, insya Allah nanti setelah ini saya akan ke sana nanti, mudah-mudahan bisa mengetahui kabarnya. Bagi ibu sekalian, mari kita lanjutkan surah Al-An'am. Ayat keberapa ibu-ibu malam ini? Ayat 91 surah Al-An'am. Nah, untuk para pemirsa di rumah, para pemirsa FB, kita ngaji bareng di surah Al-An'am ayat 91. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Sudah ketemu semua ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basarin min syai'. Qul man anzalal kitaban ladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhafuna katsiran wa 'ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma dharahum fi khawdihim yal'abun wa hadha kitabun anzalnahu
alladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man hawlaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ibu sekalian, pada malam hari ini ayat 91 hingga 92 surah Al-An'am tentang apa? Tentang orang-orang Yahudi Nasrani. Kenapa mereka, ibu sekalian? Mereka tidak bisa mengagungkan Allah ya. Wah, ada apa namanya komandan kita ini melihat Pak Masraf. Ahlan masalan Pak Masraf, monggo Pak. Surah Al-An'am ayat 91. Masih semangat ibu sekalian? Alhamdulillah. Bu Ida juga ikut menyimak. Baik ibu sekalian, mari kita pelajari bersama. Wanya dan manya itu tidak ya, dan tidak. Odaru mereka mengagungkan. Mereka mengagungkan. Merekanya itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak bisa mengagungkan Allah haqqa sebenar-benar. Haqqa sebenar-benar. Qadrihi keagungannya. Qadrihi keagungannya. Loh kenapa Bu? Karena ketika qalu apa ibu-ibu? Mereka berkata, ma tidak. Merekanya orang Yahudi yang berkata, ma tidak. Anzala apa ibu-ibu? Menurunkan. Siapa yang tidak menurunkan? Allah. Allah tidak menurunkan kepada siapa? Ala atas basyarin, sama dengan al-insan, anas apa ya? Manusia, basar. Tidak, Allah tidak menurunkan atas manusia min dari sayin sesuatu. Sesuatu ini maksudnya adalah Alkitab gitu loh Bu. Jadi orang Yahudi itu mengaku tidak pernah dikasih kitab oleh Allah. Padahal Yahudi kitabnya apa Bu? Taurat, ya kan? Lalu katakanlah. Ini kejadiannya di Madinah. Jadi Nabi Muhammad mendengar seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad disuruh oleh Allah untuk mengatakan kepada mereka. Mengatakan apa Bu? Katakanlah. Man siapa yang anzala menurunkan Alkitabah, kitab alladhi yang, alladinya yang ya, karena untuk ke kitab. Apa Bu? Datang bihi dengannya Musa. Ayo. Dulu waktu Musa datang ya, yang diturunkan kepada Musa itu, yang dibawa Musa itu kitab apa? Tahu? Taurat. Nuron, cahaya. Ada Ibu Nur? Ada ya. Ini Nur Melati. tinggal digabung aja Bu ya. Nur Melati. Nur. Kemudian Nuran apa Bu tadi? Cahaya. Dan hudan, petunjuk ya. Ini kita nama masjid kita loh ini Bu. Masjid Jamaatul Huda. Ya, jamaah itu berkumpul ya. Nah, huda petunjuk. Jadi berkumpulnya petunjuk. Masjid Jamaatul Huda. Amin. Mudah-mudahan di sinilah kita mendapatkan hidayah terus hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian ibu sekalian, huda petunjuk bagi an-nasi. Sama dengan bahasa. Lalu kemudian ibu sekalian, setelah turun Taurat itu taj'alunahu, kalian menjadikannya. Kalian ini Yahudi. Taj'alunahu, kalian menjadikannya. Takwawunun kalian, ja'ala ya ja'alu itu menjadikan. Hu itu nyanya balik ke Taurat tadi itu Bu. Korotisa, kertas-kertas. Jadi korotis itu jamak dari qirtosun. Bahasa Arab ternyata Bu ya. Bahasa Arab ya jadi bahasa Indonesia. Kertas. Bahasa Arabnya qirtos. Qirtos jamaknya korotis. Korotisun.
Kertas-kertas. Jadi Taurat itu dulu diturunkan pertama itu di batu, lauk, di lauk. Ada yang mengatakan lauk itu papan ya, kalau Ustaz Somad papan. Tapi kalau di tafsirnya lauk itu ya batu, karena waktu itu datang sinar menggores ke dinding-dinding dari Gunung Tursina, gitu ya, kayak laser gitu, seperti Kapten Masraf sedang nembakin ikan. Ini beliau tugasnya jauh Bu, di ujung sana pulau Indonesia ya, apa namanya itu? Aceh ke sana lagi? Sabang, iya, saya sampai ingat-ingat lagunya dari Sabang sampai Merauke. Selamat bertugas Pak Kapten Masraf. Terus kemudian ibu sekalian, mana tadi Kirtos ya. Setelah itu kemudian kan terbakar Taurat, ditulis di lembaran kertas ceritanya Bu. Itu pun tubadunaha kalian menampakkannya. Tubadunaha kalian menampakkannya. Orang-orang Yahudi ada yang menampakkan kitab itu, tapi banyak juga yang wadan tuhfuna kalian menyembunyikan. Tuhfuna kalian menyembunyikan. Kathiron apa Bu? Yang banyak. Apa Ibu lawan kata kathiron? Qalilan, sedikit. Nah, sekotek. Apa Bu bahasa Padangnya sedikit? Seketek, sekotek pula. Keliru saya maaf. Ternyata seketek. Sedikit, kasiran yang banyak. Lalu ibu sekalian, dan ulimtum kalian diajari. Kaliannya ditum. Ulim, kalau alama kan mengajari. Kalau huruf pertamanya di domah, ulima diajari. Ulimtum kalian diajari. Ma apa yang lam tidak. Taklamu kalian ketahui. Ma apa yang lam tidak taklamu kalian ketahui. Antum kalian, wa dan la tidak. Abau jamak dari abun, abi apa Bu? Bapak. Kum kalian. Katakanlah, siapa yang mengajari? Allahu Allah. Sebelum Islam datang, kalian sudah diajari oleh Allah. Apa yang tidak kalian ketahui, bapak-bapak kalian juga nggak tahu. Setelah itu, sudah dijawab begitu. Setelah itu apa yang harus dilakukan Nabi Muhammad Ibu? Summa kemudian biarkanlah hum mereka. Nabi Muhammad disuruh membiarkan mereka. Merekanya siapa ya? Yahudi. Disuruh membiarkan mereka di dalam haudi kesesatan, sama dengan dolalah, sama dengan goyi, ya goyun. Kesesatan, haudi, him mereka, yal'abun mereka main-main. Yal'abun mereka main-main. Ya wawununnya mereka. Jadi ibu sekalian, biarkan aja mereka sesat ya Bu ya. Yang penting sudah diingatkan. Nah, kita juga boleh begitu Ibu. Jangan terlalu kita mikirin itu terus gitu Bu ya. Nanti malah kita yang sakit, malah kita yang tertekan ya Bu ya. Kalau udah dikasih tahu nggak mau beriman, ya udah biarkan saja mereka dalam kesesatan mereka. Tugas kita sudah selesai. Kita memikirkan yang lainnya, gitu ya Bu ya. Saya baca kembali. Dan tidak qadaru mereka mengagungkan, merekanya Yahudi. Mereka tidak mengagungkan Allah haqqat sebenar-benar qadrihi keagungannya. Kenapa? Karena ketika qalu mereka berkata, Yahudinya ngomong, ma tidak anzala menurunkan Allah ala atas basarin manusia min dari sayin sesuatu. Mendengar seperti itu, Allah langsung memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Kan di Madinah banyak Yahudi. Katakanlah, kan yang ngomong juga mereka ini sebenarnya, orang Yahudi itu. Man siapa yang anzala menurunkan Alkitab kitab alladzi yang ja'a datang bihi dengannya Musa nuron cahaya wadan hudan petunjuk libagi annasi manusia. Taj'alunahu kalian menjadikannya qarotisa kertas-kertas
Tubadunaha kalian menampakkannya, wadan tufuna kalian menyembunyikan kasiron yang banyak. Wadan ulimtum kalian diajari ma apa yang lam tidak taklamu kalian ketahui, angtum kalian, wadan la tidak aba'u bapak-bapakkum kalian. Siapa yang mengajari itu semuanya? Ul katakanlah Allahu Allah. Sudah selesai, summa kemudian dar biarkanlah mereka fi di dalam khawdi kesesatan mereka, yal abun mereka main. Siap ibu sekali lagi, wa ma qadaru Allah haqqa qadrihi it qalu ma anzala Allahu ala basarin min syai'in ul man anzala al-kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuron wa hudan ya li annasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathiron wa ulimtum ya ma lam ta'lamu antum wa la aba'u ul Allahu thumma dar fi khawdi him yal'abun mereka main. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah orang-orang Yahudi di Madinah waktu itu. Ketika mereka berkata bahwasanya Allah Tuhan gak pernah menurunkan apapun kepada manusia, itu dianggap tidak mengagungkan Allah. Hati-hati ya ibu, ini yang kita ambil pelajaran. Kalau ibu-ibu seumpama tanpa sadar kemudian ngomong Allah itu gak pernah ngasih apa-apa kepadaku, wah itu berarti tidak mengagungkan Allah. Sama dengan ibu-ibu bilang suami kok ya gak pernah beliin baju baru, itu berarti gak menghormati suami gitu loh bu ya. Ya kan gak pernah beli baju baru, tapi kan pitihnya itu pitihnya selalu baru itu loh bu ya. Jadi bajunya beli sendiri. Sudah ya Ustaz, sekarang online semuanya, datang semuanya langsung tiap bulan. Ya, jadi ibu sekalian, jangan sampai kita kata-katanya itu, kalimat-kalimat yang kita keluarkan itu ternyata menyinggung Allah, menyinggung orang-orang dekat kita. Suami ya bu ya, sudah bekerja dari pagi sampai malam, ternyata sampean itu kok gak pernah beliin aku keong-keong racun. Ya kan sudah disuruh beli sendiri ya bu ya, keong racunnya. Ada yang ingat keong racun ya bu ya? Oh enggak ya. Bagi ibu sekalian, saya akan jelaskan. Wadan ma tidak qadaru, mereka mengagungkan Allah. Jadi orang-orang Yahudi itu dianggap tidak mengagungkan Allah ibu. Haqqo sebenar-benar qadrihi, keagungannya. Ya, jadi dianggap merendahkan Allah. Ketika apa bu? Ketika qalu mereka berkata, ketika orang Yahudi itu ngomong, ma anzalallahu ala basarim min sayin. Orang Yahudi itu cuma ngomong gitu. Tidak anzala menurunkan Allahu Allah ala atas basarin manusia min dari sayin sesuatu. Sesuatu di sini maksudnya kitab suci. Allah itu nggak pernah menurunkan kitab suci. Allah itu nggak pernah menurunkan Taurat, nggak pernah menurunkan suhuf, ya, panduan. Mereka itu ngomong begitu, Bu, merasa dilupakan Allah begitu. Nah, pemerintah ini lupa kalau punya rakyat, nggak pernah ngasih bantuan. Pemerintahnya nggak hadir di tengah-tengah rakyat. Nah, jadi ibu sekalian, ucapan-ucapan yang seperti itu ibu sekalian bisa dianggap tidak mengagungkan, ya, tidak menghormati. Karena bagaimanapun
apa yang kita rasakan aman, damai semuanya ini ya tentu karena penjagaan perlindungan dari Allah dan juga mungkin kerja keras juga dari pemerintah itu ya. Nah, suami juga begitu ibu sekalian, perlu dihargai ya bu ya. Walaupun katakanlah tidak pernah menemani ke mall gitu kan, tapi kan pesanan belanja itu tiap hari datang. Alhamdulillah mas, pesanan kita udah datang. Pesanan apa dik? Daster. Ternyata pesanannya sendiri. Tak kirain pesanan untuk saya. Jadi ibu sekalian, pesanan itu walaupun kita sekarang nggak ke mall lagi, cukup di rumah saja, itu semuanya juga dari enggak Pak Ustadz, beli sendiri. Ya belinya sendiri ya bu ya, tapi dari Shopee, dari Tokopedia, dari apa lagi bu? Lazada. Ya Allah, mallnya udah banyak sekarang ini, tinggal datang aja. Nah, jadi ibu sekalian, mari kita saling menghormati, saling mengagungkan ya, menghormati. Jadi biar semangat. Nah, kemudian akhirnya ibu Nabi Muhammad mendengar orang Yahudi ngomong begitu, itu langsung diperintahkan oleh Allah. Qul, katakanlah. Nabi Muhammad disuruh mendatangi orang-orang Yahudi itu. Man, siapa yang anzala menurunkan alkitab kitab, alladzi yang ja'a datang bihi dengannya Musa. Ayo, siapa dulu? Siapa yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa waktu datang kepada kalian? Kitab itu nuron cahaya, wadan hudan petunjuk li bagi annasi manusia. Kitab itu isinya cahaya dan hidayah petunjuk bagi manusia semuanya. Yaitu kitab apa bu? Taurat, ya kan? Lalu setelah itu taj'alunahu, kalian menjadikan kitab Taurat itu korotisa, kertas-kertas. Ya, awalnya padahal ditulis di lauh tadi ya, di kepingan-kepingan batu. Tubdunaha, kalian menampakkannya, wadan tukhfuna, kalian menyembunyikannya, kasiran yang banyak. Ada sebagian yang kalian nampakkan, yang kalian pelajari, ada banyak yang kalian simpen. Kenapa disimpan bu? Karena ayat-ayat Taurat itu berkaitan dengan Nabi Muhammad, disimpan, ditutup oleh mereka. Wadan ulimtum, kalian diajari apa yang lam tidak taklamu kalian ketahui. Kalian diajari loh oleh Allah dulu dengan apa yang tidak kalian ketahui. Angtum kalian, wadanlah tidak abau bapak-bapakkum kalian. Allah mengajari langsung kepada kalian lewat Nabi Musa. Siapa yang menurunkan kitab itu? Qul, katakanlah Allahu Allah. Sudah sampai di situ aja bu. Kemudian Nabi Muhammad kemudian biarkanlah mereka di dalam khawdi, kesesatan mereka, yal'abun, mereka main-main. Biar dia main-main dalam kesesatannya. Yang penting kita sudah mengingatkan. Tugas kita itu mengingatkan ibu-ibu ya. Nah, kalau mereka mau mengikuti ya alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu silakan menyimak surahnya Al-An'am. Ya, Bromiyati juga ada Ustadz Ibnu Sabil. Monggo silakan ibu, bapak Ustadz silakan. Al-An'am ayat 91. Jangan kita masuk terlalu dalam ibu, gitu ya. Karena nanti kalau masuk terlalu dalam, akhirnya terperangkap. Ya, susah nanti ibu malah. Jadi yang penting kita sampaikan sudah. Mau ikut alhamdulillah, kalau tidak juga tidak apa-apa, biarkan saja, tugas kita sudah selesai. Darhum, biarkan mereka fi khawdihim, di dalam kesesatan mereka, yang labun mereka main. Oke, silakan ibu langsung artinya. Saya mencicipi dulu minumannya. Ini kodoknya sudah mulai keluar suaranya. Dan mereka mengagungkan Allah sebenar-benar keagungannya ketika mereka berkata, tidak menurunkan Allah atas manusia dari sesuatu. Katakanlah, siapa yang menurunkan kitab yang datang dengannya Musa, cahaya dan petunjuk bagi manusia. Kalian menjadikannya kertas-kertas, kalian menampakkannya, dan kalian menyembunyikannya yang banyak. Dan kalian diajari apa yang tidak kalian ketahui.
biarkan main-main dalam kesesatan mereka, Bu ya. Jangan kita masuk terlalu dalam. Yang penting sudah diingatkan. Pak Ustadz, di dalam kitab Injil itu ada Taurat itu ya. Taurat itu ada tertulis kisahnya. Iya, ada. Ciri-cirinya Rasulullah juga ada, gitu Bu ya. Itu yang disembunyikan itu. Kenapa? Karena tahu loh nabinya orang Arab. Mereka nggak mau, Bu, pengennya nabinya orang Israel seperti sebelum-sebelumnya. Begitu ya, Bu ya. Jadi kita nggak kaget ya. Baik Ibu, kita lanjutkan ke ayat 92 surah Al-An'am. Wa dan hadza ini. Ini itu maksudnya Al-Qur'an ini ya, Bu. Kitabun kitab anzalnahu kami menurunkannya. Anzala tadi menurunkan. Nanya itu kaminya itu Allah ya. Allah menurunkan Al-Quran ini mubarakun yang diberkahi. Mubarak ya. Mubarakun yang diberkahi. Lalu musodikun yang membenarkan. Sodako ya, sidik itu benar. Musodikun yang membenarkan. Alladzi yang baina di antara yadaihi kedua tangannya. Nyanyi Nabi Muhammad ya. Di antara kedua tangannya Nabi Muhammad maksudnya kitab-kitab yang berlaku di zaman itu, di waktu zaman itu, yaitu Taurat dan Injil. Wa dan li supaya tungziru kamu memberi peringatan. Taknya itu kamu, Bu. Nazir itu peringatan. Jadi kamunya Nabi Muhammad supaya kamu memberi peringatan. Nabi Muhammad disuruh memberi peringatan siapa, Bu? Ummal Qura. Ummal Qura itu nama lain dari Makkah. Jadi Makkah itu punya 3 nama, Makkatun, Bakkatun, sama ini Umul Qura. Iya, penduduk Mekah gitu ya Bu ya. Ummul Qura penduduk Mekah. Kalau Madinah itu namanya 2 ya. Madinatul Munawwarah, sebelumnya itu namanya Yasrib. Nah, Yasrib. Nah, kemudian Ibu sekalian, wa dan man, siapa yang haulahu di sekitarnya. Haulahu di sekitarnya. Nyanya itu astagfirullah, haulaha ya. Haulaha di sekitarnya. Nyanya adalah Mekah. Sekitar Mekah berarti Madinah, Yaman gitu ya, termasuk Indonesia ini juga sekitarnya ya. Wa dan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. Dia apa, Bu? Dengan akhirat. Akhirat yu'minun mereka beriman bihi dengannya. Wa dan hum mereka ala atas solati solat him mereka yuhafidun mereka menjaga atau memelihara jika boleh menjaga. Yuhafidun mereka menjaga. Hafadha yuhafidun. Ini mereka menjaga salat. Ya, saya baca lagi Bu sekalian. Wa dan hadza ini kitabun kitab anzalnahu kami menurunkannya. Mubarakun yang diberkahi, musaddiqun yang membenarkan, alladzi yang baina di antara yadaihi kedua tangannya. Wadan li supaya tungzira kamu memberi peringatan ummal qura penduduk Mekah. Wadan man siapa yang haulaha di sekitarnya. Wadan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bi dengan akhirat-akhirat. Yu'minuna mereka beriman bihi dengannya. Wadan mereka ala atas solatihim solat mereka yuhafidun mereka menjaga. Sama-sama Bu. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqun alladzi baina yadaihi wa li tungdira ummal qura wa man haulaha wa alladzina yu'minuna bi akhirat yu'minuna bihi wa hum
ala sholatihim yuhafidun. Ya, sekarang kita bahas kitab kita sendiri, Bu, yaitu Al-Qur'an. Tadi tentang Taurat yang ditulis di lauh ya, alwah, di lembaran-lembaran. Kalau Al-Qur'an turunnya nggak sekaligus seperti Taurat, Bu. Al-Qur'an turunnya ini ya, Bu ya, bertahap-tahap. Ya, sesuai dengan kondisi yang dialami Nabi Muhammad. Nah, Allah menjelaskan wadan hadza ini kitabun kitab, yaitu Al-Qur'an ini, Ibu-ibu, itu adalah anzalnahu, kami menurunkannya. Allah menurunkan Al-Qur'an ini mubarakun, yang diberkahi. Jadi Ibu-ibu, kitab suci Al-Qur'an ini adalah ayatnya penuh keberkahan loh, Bu. Jadi ayat-ayat di dalam Al-Qur'an ini itu sebenarnya memiliki keberkahan masing-masing yang sangat banyak banget, Ibu ya. Dan sebaik-baik doa itu juga dari Al-Qur'an. Maka ada satu kisah ya, Bu. Waktu itu sholat Jumat ya. Jadi Nabi Muhammad itu sholat Jumat di Masjid Nabawi. Ketika sedang berdiri di atas mimbar untuk khutbah, Rasulullah itu ngeliatin satu-satu, Bu. Oh ya, Bude, kabarnya gimana, Bu? Sehat beliau, Bu? Alhamdulillah gitu ya. Yang sudah lahiran ya, Bu ya? Ibu belum ya? Saya lupa namanya, Bu. Bu Yuli. HPH apa namanya itu, hari perkiraan HPL. Hari perkiraan lahir masih lama, Bu, atau bulan ini? Februari, 1 bulan lagi ya. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, kelancaran, kemudahan dalam melahirkan Ibu ya, dan diberikan kesempurnaan semuanya bayi dan ibundanya, amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu sekalian, Rasulullah waktu khutbah juga gitu, Bu, nengokin gitu. Terus ada satu sahabat yang gak kelihatan, namanya Mu'az bin Jabal. Rasulullah udah penasaran, nih kemana ya Mu'az bin Jabal ini. Sholat Jumat selesai, Rasulullah itu langsung nanya, wahai sahabat, di mana Mu'az, kok nggak kelihatan? Mu'az bin Jabal. Terus kemudian ada sahabat yang bercerita, ya Rasulullah, Mu'az bin Jabal tidak berani sholat Jumat. Loh, kenapa? Takut ketemu sama bapak itu loh. Kalau di sini takut ketemu sama ibu yang jilbab coklat ini. Loh, kenapa? Takut ditagih hutangnya, ya Rasulullah. Ya Allah. Jadi ternyata zaman itu pernah kejadian kayak gitu. Iya. Jadi cerita ini ditulis di kitab Fadhailul Quran ya. Jadi Fadhailul Quran, fadilah-fadilah atau keberkahan-keberkahan dari ayat-ayat Al-Quran. Lalu kemudian, ya Allah, terus sekarang di mana Mu'az bin Jabal? Ada ya Rasulullah, dia sembunyi di rumahnya si fulan itu. Enggak ikut sholat Jumat, takut ditagih hutangnya. Kalau ketemu sama Bu Melati, enggak itu ya, sama Pak Melati. Bunda. Oh, Bunda yang mana ini, Bu? Bunda ini? Oh. Jadi Ibu sekalian, ini ceritanya true story ini, ya. True story seperti cerita Pak Yai Madura kemarin ya. Lalu kemudian Ibu sekalian, baik, saya akan jumpai dia. Didatangin, Bu, sama Rasulullah itu. Assalamualaikum Mu'az, keluar. Datang. Iya ya Rasulullah, kenapa kamu nggak salat Jumat, Mu'az? Iya ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, saya pengen salat Jumat, tapi saya nanti kalau ketemu sama si fulan itu, saya bakal ditagih ya Rasulullah, hutangku banyak ya Rasulullah. Banyak. Waduh, itu ya. Saking banyaknya itu, Bu. Nolnya itu 00, kalau sekarang dinolkan gitu sampai 9 ya nolnya. Berapa itu, Bu? 00. Banyak ya Rasulullah. Baik Mu'az, maukah aku ajari kamu doa agar hutangmu lunas, Bu? Langsung siap-siap nyatet ibu-ibu. Emang ibu punya hutang? Buahnya juga, Bu ya. Nolnya berapa, Bu? Ya nggak nyatet cuma Makwo. Makwo juga siap-siap ya. Ya Allah. Mau ya Rasulullah, kata Mu'az begitu, Ibu. Saya mau ya Rasulullah. Baik, dengarkan ya, kata Rasulullah. Setiap habis sholat baca 2 ayat ini, yaitu surah Ali Imran ayat 26 dan 27.
Bunyinya itu Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tudhillu man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu yang 26. Yang 27-nya tulijul laila fin nahari wa tukhrijul hayya minal mayyiti tulijul laila tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Itu ayat 27. Oke, sudah? Enggak usah itunya, enggak usah dicatat, pokoknya tulis aja 6 dan 7. Lalu setelah itu Ibu sekalian, setelah itu ya Muaz, kamu baca doanya. Doanya Allahumma farijal hammi wa kasifal karbi. Itu ada di Al-Maksurat. Oke, nanti saya kirimin. Ya, saya kirimin Bu. Itu panjang doanya ya. Jadi Ibu sekalian, akhirnya ya Allah dengan izin Allah, doa itu dikabulkan oleh Allah Ibu. Dan kemudian doa ini juga banyak diberikan oleh para kiai ya. Sehingga akhirnya Ibu sekalian, utang yang banyak tadi itu ada aja, iya, ada saja jalannya Ibu tahu-tahu bisa dilunasi. Ada yang suruh jualin onta dapat komisi, suruh jualin kebun dapat komisi, lama-lama lunas. Ya Allah, jadi nggak takut lagi ketemu sholat Jumat, nggak takut lagi ketemu pas lagi ngaji PPTQ ya. Jadi Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu bukti bahwa Al-Quran itu mubarak, yang diberkahi Bu ayatnya. Oke, tadi surah apa Bu? Ali Imran ayat 26-27. Nanti doanya saya kirim ya. Nah Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah orang Islam ya Bu ya. Kekuatan kita, senjata kita itu doa. Doa Ibu itu senjata kita. Jadi kita nggak punya keris, kita nggak punya tombak, kita punyanya doa. Lalu yang kedua, Al-Quran itu musodikun, yang membenarkan alladzi yang baina di antara yadaihi, kedua tangannya, yaitu Taurat Injil, untuk membenarkan, membetulkan isi-isi Taurat dan Injil. Yang ketiga, wadan li supaya tungdiro, kamu memberi peringatan ummal qura, penduduk Mekah. Wadan man, siapa yang haulahu, di sekitarnya, nyanya itu Mekah. Ya, sampai Indonesia ini kan sekitar Mekah juga Bu ya, meskipun 9 jam perjalanan. Nah, ternyata Ibu sekalian, tugasnya Nabi Muhammad itu memberi peringatan, memberi dakwah ya, berdakwah, mensiarkan Al-Quran. Wadan alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman dengan akhirat-akhirat. Meskipun jarak kita jauh dari Mekah, tapi kalau kita percaya adanya akhirat, maka kita pun diberi peringatan melalui Al-Quran ini Ibu sekalian. Yu'minuna, mereka beriman bihi, dengannya, mereka beriman dengan Al-Quran. Nah Ibu sekalian, wadanhum, mereka ala atas sholatihim, sholat mereka, yuhafidun, mereka menjaga agar Al-Quran itu keluar keberkahannya, datang keberkahannya, maka sholatnya harus dijaga Bu. Jadi tadi itu dibaca setiap selesai sholat 5 waktu. Insya Allah nanti dimampukan oleh Allah untuk menyelesaikan hutang-hutang kita. Karena hutang itu dunia akhirat loh Ibu. Lebih baik kita selesaikan di dunia daripada diselesaikan nanti di akhirat. Repot Ibu. Baru meninggal saja orang yang masih meninggalkan hutang, gantung antara bumi dengan langit Ibu. Iya kan? Makanya sebelum berangkat kita sampaikan, barangkali ada hutang sangkutan, hutang piutang dengan si fulan ini, maka tolong menghubungi ahli waris. Nah, itu salah satu cara untuk memutus Bu, biar tidak nyangkut antara bumi dan langit. Nanti ketika bangun dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, kalau punya hutang Ibu, walaupun pahalanya banyak, ada pahala hajinya, pahala umrohnya, pahala khatam Al-Quran setiap bulannya, ada pahala ngaji PPTQ-nya, nggak ada ya. Ada pahala puasanya, banyak pahalanya. Pahalanya numpuk banyak Ibu. Ternyata hutangnya juga banyak. Akhirnya Ibu totalan lah akhirnya di depan Allah. Kenapa? Karena ketika nanti setelah dihadapkan kepada Allah itu Ibu, Allah ngasih pengumuman, wahai manusia, adakah yang punya hutang kepada bapak ini, ibu ini?
Saat itu ibu semuanya jangan dikira paling udah lupa Ustadz. Ketika kita di padang mahsyar itu, ingatan-ingatan kita itu dipulihkan oleh Allah ibu. Dari sejak kita balik sampai wafat itu ingat semuanya. Seumpama tanggal usia 20 tahun atau usia 25 tahun, iya ya aku dulu tetangganya bapak itu, dia dulu pernah ngutang sama saya 1.000 rupiah. Angkat tangan kita bu. Iya ya Allah, dia dulu sempat jadi tetangga saya, pernah hutang 1.000 tahun 2000. Pinjam berapa bu? 1.000 tahun 2000. Itu 1.000 tahun 2000 itu dapat apa begini? Tapi belum dibayar sampai sekarang ya Allah. Maka ibu sekalian, itu nanti akan dicomot ini pahala itu. Wih, sholat 30 tahun nih, bayar 1.000 perak bu. Akhirnya ada lagi pahala haji dicomot, pahala khatam Al-Quran diambil. Lama-lama habis ibu pahala itu. Nah itulah namanya muflisun, orang-orang yang bangkrut. Sudah nggak ada pahala ini tadi ibu sekalian yang dipikul tadi itu. Lah kok ternyata masih ada yang angkat tangan lagi. Ibu melatih angkat tangan. Ya Allah. Dia dulu itu sempat hutang ke saya ya Allah belum bayar. Wow. Nggak ada lagi pahala untuk bayar. Apa yang dipakai bu? Ah sini dosanya. Dosanya Bu Melati diambil, dipindahkan ke orang itu berat. Langsung berat ternyata dosanya Bu Melati. Bu Melati yang punya dosa, ya, ternyata orang itu tadi yang mikul itu. Ya Allah, bangkrut namanya, muflisun. Ada pertanyaan, kalau misalnya ahli waris nggak mampu untuk membayar hutang karena saking banyaknya hutangnya, gimana Pak Ustadz? Nah, ahli waris itu anak ya. Anak-anaknya ketika tadi meninggal dikasih pengumuman bahwasannya semua hutang piutang akan dibebankan, ditanggung oleh ahli warisnya. Ternyata hutangnya besar ibu-ibu. Bagaimana solusinya? Ahli waris nggak mampu untuk bayar, maka tinggal di ini aja ibu. Kalau istilahnya di belakang Padang itu restrukturisasi. Wah, apa Bu Melati? Restrukturisasi. Dijadwal ulang ya Bu ya. Dijadwal ulang, diatur, dibicarakan kembali kapan pembayarannya gitu ya Bu ya. Itu yang dilakukan ahli waris. Biar apa Bu? Biar yang wafat itu lancar perjalanannya, tidak gantung antara bumi dengan langit gitu ya. Iya, yang mana dulu? Nggih, Bu Rita dulu. Bu Kiki dulu. Dulu waktu kita anak-anak kan banyak yang bantu Pak Ustaz. Iya Bu. Kadang minjem sama teman. Di situ kan udah tua-tua gini kita udah nggak tahu gimana nyarinya gitu, gimana cara mainnya. Baik, terima kasih Bu. Ini pertanyaan bagus sekali Bu sekalian. Bagaimana kalau dulu waktu kita masih anak-anak, masih remaja gitu kan, sekarang udah nggak tahu di mana mereka. Kita pernah minjem uangnya, kita pernah pakai uangnya gitu ya. Maka solusinya ibu sekalian, kalau kita ingat nih orangnya, kita lacak dulu Bu, lewat medsosnya, lewat ahli warisnya, lewat alamatnya. Kalau nggak ketemu juga, nggak aktif semuanya, maka solusinya infakkanlah ibu ke kotak masjid. Ya Allah, pahalanya infak ini untuk bayar hutangku ke si fulan itu nanti. Sehingga ketika nanti di akhirat disidang oleh Allah, dia nongol, ya Allah dia dulu temanku itu waktu sekolah, dia pernah punya hutang sama aku belum bayar sampai sekarang. Oh iya ya Allah, saya udah nyari dia ya Allah, tapi nggak ketemu. Nah tolong ya Allah bayar dengan pahala infak itu saja ya Allah. Aman ibu, saya sudah infakkan dulu ya Allah hutangku itu. Nah nanti insya Allah akan diambilkan dari situ gitu ya Bu ya. Sehingga iya, dan kalau udah terlalu lama ibu-ibu, maka menurut para ulama harus dikruskan ke emas. Dulu berapa utangnya? 30.000. Tahun 90 dihitung Bu emasnya. Zaman itu harga emas baru 20.000. Wah, berarti dapat 1,5 gram. 1 gram setengah sekarang 800. Iya, itu Bu caranya. Baru dimasukkan gitu. Insya Allah selesai Bu ya. Nanti di akhirat tinggal disampaikan, ya Allah aku dulu ingat ya Allah mau membayarnya tapi nggak ketemu ya Allah, dan uang itu sudah aku titipkan ke masjidmu ya Allah, tolong ambilkan dia dari situ ya Allah pahalanya untuk bayar ya Allah. Jadi pahala kita aman. Maka oke, sekarang Bu Rita monggo Bu. Pak, jadi Pak, kalau ada orang yang hutang itu Pak, kalau kita nggak tagih, apa kita berdosa? Soalnya
Itu orangnya ada di sini, Bu. Kalau di sini saya tagih, saya bantu nagih, Bu. Enggak ya. Tapi emangnya tak mau bayar. Dia sebetulnya mampu Pak, cuma dia Oh iya. tak mau bayar. Karena kita juga udah malu nagih terus, akhirnya udah mau 6 tahun dibiarkan aja Pak. Tapi jumlahnya lumayan besar gitu. Terus gimana Oh, tuh, Pak? ya Allah. Begini Bu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana ketika ada orang berhutang pada kita, apakah kita wajib menagihnya ibu-ibu sekalian? Ya, jadi kita itu Ibu disyariahkan nagih sampai 3 kali. 3 kali kita tagih. Kalau dia itu ada kemampuan Ibu sebenarnya, tapi memang nggak ada niat bayar, maka pilihannya 2 Bu. 1, kalau saat itu Ibu mengikhlaskannya, Bismillah ya Allah, aku ikhlaskan hutangnya itu ya Allah, maka insya Allah Ibu langsung dapat pahala sodakoh ya Bu ya. Tapi kalau banyak rasanya. Kalau banyak berarti pilihan yang kedua Bu. Baik ya Allah, aku akan sabar ya Allah, barangkali nanti di hari akhir dia mau membayarnya. Nah, maka setiap hari itu Ibu dapat pahala sodakoh sebesar hutang itu. Jadi ada orang berhutang sama kita, belum mampu bayar, kita sabar, maka setiap hari itu kita dapat pahala sodakoh sebesar uang yang dipinjam itu loh Bu. Nanti di akhirat totalan lagi kayak tadi itu. Ya Allah, dia ya Allah, aku tagih sampai 3 kali sampai ngemis-ngemis ya Allah. Padahal kita yang punya uang, kita nagih, kita pula yang seperti iya kalau yang ngutangin. Maka itu nanti Ibu akan langsung diselesaikan oleh Allah ya Bu ya, hutang piutang itu akan dibayar dengan pahalanya. Kalau dia masih punya pahala. Kalau dia udah nggak punya pahala, dosa kita Bu yang diangkat dipindahkan ke orang itu. Gitu Ibu sekalian. Jadi pilihannya 2 ya Bu. Boleh diikhlaskan sekarang dapat pahala sodako, atau Ibu sabar nanti ditagih di akhirat. Ini ada pertanyaan menarik ini Bu. Nanya Yai, hutangnya itu janji setia. Janji setia. Ini piye ini katanya gitu. Gimana nih? Bisa-bisa aja Ibu. Al-wa'du dainun ya Bu ya. Makasih Bu pertanyaannya. Al-wa'du dainun. Janji itu hutang. Jadi nanti yang di sidang oleh Allah itu tidak hanya utang piutang Bu. Janji pun juga akan disidang. Gitu ya Bu ya. Janji pun juga harus dibayar. Maka anggota dewan yang banyak berjanji itu hati-hati ya, harus pelan-pelan dipenuhi. Kemudian ada lagi nih, apa hukumnya misalnya kita pinjam uang 1 triliun, banyak kali, 1 JT, saya kira T-nya tadi 1 triliun, dan yang meminjamkan uang minta diganti dengan harga emas sekarang. Iya, kalau sudah terlalu lama maka harus dikruskan ke emas. Itu untuk pembayaran utang piutang. Itu semua ulama sepakat. Kenapa? Karena tidak mendolimi, biar tidak mendolimi orang yang meminjami kita. Tahun 98 kita pinjam 1 juta. Itu besar ya Bu, 1 juta tahun itu. Kalau kita bayar sekarang 1 juta, aduh Bu, 1 juta dibawa. Iya, dibawa ke toko emas cuma dapat berapa itu Bu? 1 gram, nggak sampai 1,5 gram ya. Dulu tahun 98 1 juta itu bisa dapat 10 gram mungkin ya Bu ya, 50 ribuan kan zaman itu kalau nggak salah. Nah gitu ya, jadi dikruskan ke emas Ibu kalau sudah terlalu lama gitu ya. Patokannya adalah emas. Ya ada lagi Bu, monggo. Ya Bu. Ketika ahli waris sudah akad misalnya mau melunasi. Iya. Tapi kan belum terlaksana. Iya. Itu nasib si yang meninggal gimana Pak Ustadz? Apa masih tercatat atau tidak? Nah, begini jawabannya Ibu, bagus sekali nih. Bagaimana kalau ahli waris itu sudah ada maksud untuk melunasi tapi belum mampu? Apakah yang meninggal itu masih terkatung-katung? Tidak Ibu, karena sudah di hand over kepada ahli warisnya. Jadi tanggungan itu jadi tanggungan ahli waris, sehingga yang meninggal itu sudah tidak punya beban hutang piutang lagi gitu loh Bu ya. Waalaikumsalam. Monggo Bu Ati. Silakan sila-sila. Nyambung ke Melati Pak Ustadz, Iya. seandainya ahli waris pun sampai akhir hayatnya belum sanggup bayar. Nah, nanti dilanjutkan lagi sama cucunya Bu gitu kan. Hand over lagi. Ya, kalau cucunya mau, kalau seandainya nggak mau tahu bisa gitu, berarti tertanggung ahli waris ini.
Enggak, Ibu, biasanya di handover lagi ke terusnya. Kan nanti yang handover itu ini apa Pak Imam gitu kan ketika jenazah mau diberangkatkan itu. Nah, di situ Bu ya. Jadi Yang meninggal banyak warisan, jadi ahli waris itu ibu-ibu sekalian, yang dibagi itu bukan hanya harta benda. Kalau nggak ada harta benda ya hutang pun dia bagi secara ahli waris. Anak laki-laki dapat 2 kali anak perempuan gitu Ibu. Ya. Nah, bagi ibu sekalian sekarang silakan langsung artinya dari wahada dan ini kita kami menurunkannya yang diberkahi, yang membenarkan, yang di antara kedua tangannya, dan supaya kamu memberi peringatan penduduk Mekah dan mereka yang di sekitarnya, dan orang-orang yang mereka beriman dengan akhirat, mereka beriman dengannya, dan mereka atas sholat mereka menjaga. ya ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini ayat 92 surah Al-An'am. Baik, ada lagi pertanyaan Bu? Boleh silakan ya. apa kitab Zabur dengan Taurat sekarang masih ada? Nah, kalau Taurat itu ibu sekalian kemudian di zaman Nabi Isa diturunkan lagi, jadilah perjanjian lama. Kalau Zabur itu ibu, itu adalah syair-syair indah memuji kebesaran Allah ya. Nah, itu kemudian banyak digubah menjadi lagu-lagu rohani itu. Itu sebenarnya dari Zabur. Ada lagi Bu? Ya Mak Wo belum nanya sendiri nih ya. Loh ya kan? Ini Mak Wo Bu. Kewajiban kita untuk haji. Ya. Katanya kalau kita melebihi dari harta kita, melebihi dari apa namanya nisabnya, apa itu kalau misalkan rumah kita 3 gitu kan, kita belum haji gitu kan, Terus katanya Bu? harus dijual harta kita untuk haji itu gitu. Kalau rumah kita cuma 1, Ya, begini Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, masalah haji ya. Haji itu manis tato'a ilahi sabila. Siapa yang mampu perjalanan ke tanah suci. Ya, jadi haji itu diwajibkan bagi yang mampu perjalanannya ke tanah suci. Nah, kemudian apakah harus seperti hitungannya Mak Wo tadi yang melebihi dari apa Bu? Kategori mampu. ya kategori mampu. Nah, ya. Jadi mampu itu ibu sekalian 3 kategorinya. 3 kategorinya itu adalah 1, mampu secara finansial, ada pitihnya ada. Yang kedua, mampu secara kesehatannya Bu, badannya mampu, tidak sedang sakit, harus cuci darah, harus menjalani ini tidak ya Bu ya. Yang ketiga, mampu waktunya Bu, ada waktunya. Kadang kan badan sehat, uang ada, tapi nggak dapat cuti, nggak dapat libur dan seterusnya. Nah, ini juga nggak bisa. Nah, ibu-ibu sekalian, ketiganya itu ibu-ibu sekalian, masalah harta bagaimana ukurannya? Ukurannya begini ibu sekalian, harta itu. Kalau rumah yang ditempati itu tidak boleh dijual ibu dalam Islam. Nggak boleh kemudian rumahnya dijual untuk berangkat haji. Nah, haji itu memang wajib, tapi hanya bagi yang mampu ke sana. Tidak harus menjual rumah yang ditempati. Kalau rumah itu ternyata ada katakanlah rumah yang lain yang tidak ditempati mau dijual, yang tidak, rumah itu nggak dibutuhkan gitu, ya boleh Bu, silakan, asalkan jangan rumah yang ditempati. Jadi ukuran mampu itu Ibu adalah orang yang mempunyai kelebihan dari yang dimakannya, dari yang di tempat tinggalinya gitu ya. Di luar itu kalau masih ada tabungan yang cukup untuk perjalanan ke sana, maka silakan harus berangkat haji. Jadi mampu di situ Bu. Bukan harus menjual rumah yang ditempati. Nah, kalau seandainya membadalkan itu, apakah boleh dibadalkan yang masih hidup? Ya, jadi ibu sekalian, untuk membadalkan orang tua kita yang sudah meninggal, badal haji ya ibu ya, itu boleh dilakukan oleh ahli warisnya tadi, anaknya. Ya. Tapi syarat untuk membadal haji itu, orang yang membadalkan haji itu harus sudah haji duluan, baru boleh membadalkan. Begitu juga umroh ya. Nah, biasanya itu kalau haji itu bayar Bu ke sana ya, bayar, ada mahasiswa kita di sana yang nanti akan melakukan badal haji tadi.
Kalau nggak salah nilainya sekitar 12 ya sebelum corona itu. 12 jutaan. Nah itu kan yang udah meninggal, kalau yang masih hidup ini bisa nggak? Nggak bisa, kecuali sakit permanen ya. Kalau sakit permanen baru boleh dibadalkan. Kalau sakit masih ada harapan sembuh tidak boleh dibadalkan. Gitu ya Bu. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau kita pinjam uang dengan jaminan tanah dan 3 tahun belum bisa bayar, dan yang meminjam uang minta dibayar dengan harga emas, oke, 3 tahun ya durasinya. Kalau 3 tahun ini Ibu sekalian inflasi masih, kenapa inflasi? Karena memang nilai uang itu mengacu ke inflasi ya Bu ya, dengan jaminan tanah. Nah 3 tahun belum bisa bayar, terus uang orang yang meminjami tadi minta diganti dengan harga emas. Nah Ibu sekalian, 3 tahun ini sebenarnya durasi jarak itu 2 tahun Bu. Ya, dari pendapat para ulama fikih, fuqaha, itu 2 tahun. Lebih dari 2 tahun itu harus dikuruskan ke emas. Ya, jadi silakan dikuruskan ke emas ya Bu ya. Ke emas, nanti berapa nilainya emas 3 tahun yang lalu dengan emas sekarang. Memang pasti berubah ya, emasnya tinggi sekarang. Ya, seperti itu Ibu ya. Jadi kalau udah 3 tahun ke atas dipakai emas. Kalau 2 tahun belum. Kalau 2 tahun masih boleh uang dengan uang. Ada lagi Bu? Ya Ibu. Nah, rumah yang kita tempati, mobil yang kita tempati itu tidak wajib keluar zakat. Mobil yang ditempati di mana sih? Mobil yang dipakai, mobil yang ditempati. Jadi nggak kewajiban sah. Ternyata ibu-ibu itu ya belum ada yang ngantuk ya. Alhamdulillah. Berarti saya yang ngantuk ini. Maklum Bu, dari subuh Ibu. Ini bajunya aja belum ganti. Jadi Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang kita pakai, yang wajib dizakati itu yang kedua Bu. Rumah kedua, mobil kedua. Oh. Loh, ini serius ini Bu ya. Yang kedua. Kalau masih satu-satu enggak Ibu ya. Rumahnya satu Kak, tapi bisa untuk bisnis gimana? Ya bisnisnya aja, rumahnya enggak. Bisnisnya nanti dipakai zakat perdagangan ya. Baik Ibu sekalian, mari kita tutup dengan doa. Semoga ayat-ayat yang kita pelajari pada malam hari ini bisa kita amalkan ya Bu ya. Dan doa tadi jangan lupa ya Bu ya. Udah dicatat Pak. Doa. Iya, insya Allah ya Bu, Allah mudah-mudahan mengijabah. Insya Allah Bu ya. Semoga semua hajat-hajat kita diterima dan dikabulkan oleh Allah. Anak-anak kita dijaga, dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari mara bahaya dan musibah ya Bu ya. Dan semoga keluarga kita juga dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari mara bahaya, dari musibah. Dan rizki kita diluaskan oleh Allah dengan rizki yang halalan, yang thayyibah, yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyyah wal kulli niyatin shalihah bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimin sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sifha anta syafin la sifaa illa sifauka, sifaan la yughadir saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi
وترزق من تشاء بغير حساب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا عسرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم